Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan para pejabat Amerika Serikat yang menyuruhkan Israel mengurangi intensitas serangan militer untuk mengalahkan Hamas agar meminimalkan korban warga sipil dan memastikan meningkatnya aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza. Penasehat Keamanan Nasional Amerika Jake Sullivan bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pekan lalu dan mendesak pemerintah Israel mengurangi intensitas serangan militer di Gaza dan mengubah ke strategi yang lebih tepat sasaran. Menurut para pejabat, pemerintah Amerika mendukung upaya Israel menghancurkan Hamas melalui operasi taktis yang lebih tepat sasaran untuk menarget para pimpinan kelompok militan itu, serta menyelamatkan para sandera. Dalam sebuah acara di Institut Kesehatan Nasional Kamis lalu, Presiden Biden mengatakan ia ingin Israel lebih berhati-hati dengan serangan di Gaza dan fokus pada menyelamatkan nyawa warga sipil. Lebih dari 18.000 orang tewas di Gaza sejak 7 Oktober menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas. Sementara 1.200 orang lebih tewas di Israel akibat serangan Hamas menurut kantor Perdana Menteri Israel. Dari Tel Aviv, Jake Sullivan kemudian bertemu Presiden Palestina Mahmud Abbas di Ramallah dan menyuruhkan revitalisasi otoritas Palestina sebagai bagian dari skenario pasca perang di Gaza. Jajak pendapat terbaru menunjukkan dukungan Palestina terhadap Hamas meningkat 3 kali lipat di tepi barat. Dengan sedikit peningkatan di Gaza, meski menurut survei yang sama, mayoritas warga Palestina tidak mendukung Hamas. Survei itu juga menunjukkan dukungan terhadap solusi dua negara sedikit meningkat, baik di tepi barat maupun di jalur Gaza. Saudara, Uni Eropa sepakat untuk memulai diskusi keanggotaan Ukraina untuk masuk ke organisasi supranasional tersebut. Analis menilai perkembangan ini sebagai kemenangan politis bagi Ukraina, terutama dalam upaya melawan Rusia. 26 dari 27 negara anggota Uni Eropa sepakat untuk memulai diskusi keanggotaan Ukraina. This is a historic moment and it shows the credibility of the European Union, the strength of the European Union. It's a very powerful political signal. It's a very powerful political decision. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sambut gembira pengumuman ini. Menyebut masih banyak PR yang harus dikerjakan Ukraina untuk penuhi syarat menjadi anggota Uni Eropa. Ще будуть наступні велика робота інтегрувати державу, всі інституції, всі норми, все це до Євросоюзу, але зробимо. Україна вже не раз доводила, на що ми здатні, буде її. Satu-satunya negara yang menolak diskusi keanggotaan Ukraina adalah Hungaria. Legyen világos, hogy Ukrajna nem készült fel arra, hogy az Unió tagja legyen. Ez a döntés időszerűtlen, nem érett meg a helyzet erre. Hungaria juga memblokir rencana anggaran Uni Eropa untuk alokasi bantuan tambahan ke Ukraina sebesar 54 miliar dolar. It will give a boost to Putin, who will think that, in fact, the West has not fully accepted that Ukraine should be part of the Western camp, and it will be psychologically damaging within Ukraine because people have built up this hope that they have been accepted as part of the family. Selain Ukraina, pekan lalu Uni Eropa membuka negosiasi keanggotaan Moldova dan memberikan status kandidat ke Georgia sebagai bagian dari perluasan Uni Eropa. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke data yang menunjukkan sekitar 75% rumah tangga di Amerika Serikat masih memasang kalender dinding di dapur mereka. Sebagian kalender ini adalah promosi penggalangan dana amal untuk berbagai organisasi, seperti penyalur bantuan makanan ataupun lembaga penyayang binatang. Ini adalah tahun ke-10 bagi kalender Hunks and Hounds, menghadirkan seorang laki-laki berotot setiap bulannya bersama seekor anjing yang siap diadopsi atau hasil adopsi. Selain menggalang dana untuk tempat penampungan binatang peliharaan, kalender ini juga diharap mempromosikan adopsi anjing dan kucing. My biggest goal is to advocate towards like people adopting versus buying from a breeder. You know, commoditizing sentient beings is, never a good idea or ethical in my mind. Almost everywhere in this country has an animal shelter full of animals. And if you don't realize that, then you don't know that they're waiting there for homes. Salah satu bintang kalender tahun ini adalah Vito, anjing jenis Boston Terrier yang telah diadopsi oleh seorang warga Staten Island.
Vito is a superstar. He's Mr. November. He was held by a muscular guy. And Vito was also muscular. He worked out for the calendar. Sementara manusia yang ingin menjadi bintang kalender belum tentu harus berotot. Bahkan untuk membintangi sebuah kalender amal yang dibuat di Cleveland, negara bagian Ohio, model harus kelebihan berat badan alias dad bod. Cleveland men, we know how to eat, we know how to drink, and we know how to have fun. Sebagian penjualan kalender ini disalurkan ke lembaga amal Meals on Wheels yang memberi makanan gratis bagi warga yang alami kerentanan pangan termasuk lansia. One thing I love about Meals on Wheels is that they're so hyper-local and hyper-concentrated. Kalender Dad Bods menggalang dana ribuan dolar bagi Meals on Wheels. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok beberapa warga diaspora Indonesia yang menjalankan bisnis boga di Amerika Serikat dan harus taat pada berbagai aturan pengelolaan limbah dan sisa makanan. Menurut mereka, aturan ini bukan hanya untuk melindungi konsumen, tapi juga kesadaran mereka untuk menjaga lingkungan dan mengelola bisnis secara berkelanjutan. Untuk menjaga quality hidup di masa depan ya. Untuk saya sendiri, saya lebih suka tuh untuk membantu give back to society. Eni Cahya, diaspora Indonesia pemilik restoran Capital Musubi yang menjual makanan khas Hawaii di Chantilly, Virginia, berusaha menjalankan konsep sustainability atau berkelanjutan pada bisnis yang dijalankannya. Semua packaging kita itu bisa didaur ulang. Dan semua kayak kaleng yang kita semua itu semuanya aluminium, jadi bisa didaur ulang juga. Dan untuk makanan tuh kita zero waste, nggak ada yang kebuang. Berdasarkan data historis, Capital Musubi memprediksi kebutuhan bahan agar tak berlebih dan terbuang menjadi sampah karena sudah tidak segar. Kontainer daur ulang juga dipakai di Artarini Indonesian Restaurant yang menyajikan makanan Indonesia otentik dan halal. Artarini, pemilik restoran yang berlokasi di Kensington, Maryland, juga menyediakan tempat sampah berbeda untuk sampah daur ulang dan sampah dapur, serta wadah penampung minyak kotor. Jadi kita tinggal buang di box-box itu aja gitu. Nah kalau oil itu kita kumpulin sendiri di jerigen. Arta mengaku semua aturan ini memang tak mudah. Tapi kita mesti lihatkan sisi baiknya, emang ini bagus gitu dan buat aman buat kita semua. Sementara bagi food truck Bliman Kitchen milik Agung Putra, sistem pembuangan sampah agak berbeda dari restoran, yaitu dibuang ke tempat pembuangan sampah umum yang ada di setiap wilayah tanpa dipungut bayaran. Atau di commercial kitchen kita, karena kita punya commercial kitchen yang kita kontrak monthly. Jadi kalau kita masak di sana, otomatis kita buang di sana. Tentu kita harus ikuti dengan benar ya, karena itu adalah kita menjual makanan ke publik. Dari Washington DC, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.